Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin sahabati ajmain khususan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jami'it tabi'in wa atba'ut tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirral ajid summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina summa muallif hadzal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitabi Dalilil Falihin li turuqi Riyadhis Shalihin syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita thalab ilmu. Ini tiada lain nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita malam ini adalah babu fit tafkiri fi azimi makhluqatillah ta'ala wa fanad dunya wa ahwalil akhirah wa sairi umuriha wa taksirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha alal istiqamah. Bab tentang berfikir atau tafakkur dalam penciptaan, dalam keagungan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan panaknya dunia atau hancurnya dunia dan segala yang terkait dengan urusan akhirat dan segala yang terkait dengan kekurangan an-nafsi, kekurangan jiwa, dan semuanya membawa kepada al-istiqamah, yaitu kita semua harus istiqamah. Istiqamah itu kemarin kita sudah jelaskan, yaitu konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, sistematika kitab ini diawali dengan Al-Qur'an ya. Qala Allah Ta'ala fi surat As-Saba atau Saba ayat 46.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Katakan, innama sesungguhnya a'idukum, aku telah menasehati kamu sekalian, biwahidatin dengan satu perkara, antakumullah, untuk berdiri menghadap Allah, masna, apakah itu 2 orang, wa furoda, ataukah 1 orang, summa tatafakkaru, kemudian tafakkur, berfikir terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirannya, bi azimi makhluqatillah, ay fi atau kal arsh wal kursi was sama wal ardi wa ghairuhuma. Jadi kita harus tafakkur terhadap penciptaan Allah. Tafakkur atau berfikir terhadap penciptaan Allah itu memang dianjurkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Tetapi tafakkur terhadap zat Allah itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tatafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadrah. Berfikirlah kamu tentang penciptaan Allah, tentang makhluk Allah, dan janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Niscaya kamu tidak akan mampu memikirkannya. Nah, ini sebuah perintah untuk tafakkur kepada Allah. Dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, la ayatil li ulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir atau orang yang berakal, ulul albab. Menurut para mufassir, ayat ini ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah, mengingat Allah, qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan, tafakkur fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau ciptakan, hadza, semua ini, batila, dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina, maka hindarkanlah, peliharalah, jagalah, adzabannar, kami dari siksa api neraka. Nah, ini saya pernah waktu masih siswa aliyah, ya, kurang lebih tahun 90-an, saya waktu itu berada di pesantren. Dapat kunjungan dari mahasiswa dan dosen-dosen dari ITB datang ke pesantren saya, ke pesantren Al-Masturiyah di Sukabumi. Saya senang, waktu itu idealisme saya masih tinggi.
Datang mereka, ternyata penguasaan agamanya luar biasa. Yang sekarang ada Masjid Salman ya, Salman ITB. Itu orang-orang pinter dalam teknik ya, dan juga pinter dalam agama. Kata mereka, Pak Kiai, Pak Ustadz, ayat ini harus kita gabungkan antara zikir dan fikir. Jadi menurut mereka, ulul albab itu orang yang bisa menggabungkan, ya, menyatukan antara zikir dan fikir. Kata mereka, di pesantren itu biasanya zikirnya diperbanyak, ya. Tiap setelah sholat itu selalu berzikir. Bahkan di pesantren saya itu zikir itu dawam, subuh itu 1000 kali, tahlil la ilaha illallah itu 1000 kali, terkenal ya. Jadi kalau maghrib itu 100 kali, kalau subuh itu 1000 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu terus diisi, hatinya terus diisi bahwa la ma'buda fil wujudi illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah, dimasukkan. Makanya zikirnya itu, menurut para sufi, zikir itu di sini ya, la ilaha illallah. Jadi ke kiri, ke kanan, masuk ke hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu. Toh nanti mungkin sekali main ke pesantren saya Sukabumi, nginep ya, subuh itu zikirnya 1000 kali. Atau mungkin kita sesekali ke Abah Hanum ya, zikir itu dikeraskan, jahar. Makanya zikir itu ada zikir bil lisan, zikir bil qalbi ya, zikir bil fikri. Jadi kata orang-orang ITB itu fikri itu, makanya zikir dengan fikir itu harus digabungkan. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Qiyama wa qu'uda, apakah itu berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Ya. Para mufasir mengatakan salat itu utamanya berdiri. Ya. Dan berdiri dalam sholat itu merupakan rukun sholat. Ya, rukun sholat yang 17 itu salah satunya berdiri jika yang mampu. Tapi kalau tidak mampu, wa qu'uda, sambil duduk. Wa ala junubihim, nggak bisa duduk sambil berbaring. Nah, yang selanjutnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berpikir. Jadi selain berzikir, berpikir, memikirkan alam semesta. Ya, bagaimana bintang, bagaimana matahari, bagaimana bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi dan lain sebagainya, ya. Sampai kita mengatakan Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah Engkau ciptakan semua ini, hada, semua ini batilah, dengan sia-sia. Ya. Jadi adanya virus corona itu bukan hal yang sia-sia. Ini menjadi bahan pemikiran. Adanya nyamuk malaria, nyamuk Aedes aegypti, nyamuk demam berdarah. Itu bagian dari penelitian orang-orang kedokteran. Yang sekarang aja lah virus corona. Dibuatlah vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Ya, dicampur dengan zat-zat tertentu, bagian-bagian tertentu, disuntikan kepada orang yang belum terkena COVID. Maka dia akan punya imun. Ya. Punya kekuatan supaya paling tidak tidak terkena virus corona. Walaupun ada yang sudah vaksin terkena virus, ya, terkena COVID. Itu bagian dari takdir Allah.
Ayat ini ditutup subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar. Oleh karena itu kina, ya, kina itu waqa yaqiki. Apa? Peliharalah kami semua adzabannar, dari siksa api neraka. Ya. Ayat ini boleh juga dipakai untuk berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Doanya di mana? Faqina adzabannar. Ya, hindarkanlah kami semua dari siksa api neraka. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ghasyiyah yang biasa dibaca oleh Padian dan juga imam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ini bagian dari tafakkur kita terhadap makhluk Allah, ya. Apakah kamu tidak merenungkan? Nadhara yanzuru, merenungkan, memikirkan, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak merenungkan, tidak memikirkan bagaimana terhadap unta, kaifa khuliqat, ya, bagaimana Allah ciptakan. Nah, ayatnya memang dari kita, tapi yang meneliti ini orang-orang barat, maka lahirlah dari ayat ini apa? Ilmu zoologi, ilmu tentang kebinatangan, ya. Walaupun di abad pertengahan, di masa Khalifah dinasti Abbasiyah, ya, tim keilmuan dari Harun ar-Rasyid al-Ma'mun itu telah melakukan ijtihad dalam ilmu pengetahuan, ya. Ada Ibnu Sina, ada Ibnu Rus, itu menghasilkan ilmu kedokteran, ya. Al-Khawarizmi menghasilkan ilmu matematika, menemukan angka 0, ya, apa Al-Kindi dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka tafakkur, itu yang disebut dengan ulul albab. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan bagaimana langit ditinggikan. Ya, kita pernah melihat langit, pernah kan? Oh, betapa indahnya langit. Paling kita hanya sampai di situ. Tapi orang-orang ilmuwan itu melihat langit dengan teropong, dengan alat ini dan lain sebagainya. Maka lahirlah ilmu astronomi, ya, bagaimana perbintangan dan lain sebagainya. Wa ilal jibali kaifa nusbat, dan bagaimana jabal apa? Gunung. Kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan. Nah, ini bagian dari pemikiran, maka menghasilkan ilmu geografi, ya. Nah, itu dari perenungan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Bumi dihamparkan, yang pernah diteliti oleh siapa? Para ilmuwan di dulu abad pertengahan itu, ya. Orang Portugis berlayar kemana, orang Spanyol berlayar kemana, akhirnya ketemu di Nusantara. Jadi memang dunia itu bulat, ya. Columbus menemukan Amerika, apalagi Marco Polo dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ayatnya di dalam Al-Quran, ya. Makanya kita sebagai orang-orang Islam itu jangan hanya zikir saja, tapi juga harus fikir, menggabungkan antara zikir dan fikir, melahirkan ilmu-ilmu keislaman, ya. Sekarang di Madrasah Aliyah tempat saya mengajar itu ada KSM, kompetisi sains madrasah. Kalau di SMP SMA itu ada olimpiade. Nah, itu KSM itu dibuat sedemikian rupa
ya, presentasinya soalnya pakai bahasa Arab, tapi hitungannya itu fisika kimia. Jadi menggali khazanah manuskrip masa lalu. Ya. Nah, makanya sekarang alhamdulillah MAN 1 Bogor itu dapat kemarin itu fisika dengan geografi dan juga ekonomi. Sekarang masuk ke tingkat provinsi. Ya. Tapi belum nyampe ke tingkat nasional. Dari tahun ke tahun kita mentok di tingkat provinsi. Siapa yang masuk ke tingkat nasional itu biasanya insan cendekia, ya. Madrasah MAN Cendekia, MAN Gorontalo, MAN Malang. Nah, tapi kami terus berusaha supaya orang Islam itu bisa mengintegrasikan, menyatukan antara zikir dan fikir. Tidak hanya zikir saja, ya. Kalau zikir alhamdulillah kita sudah melakukan mudawamah, ya, kebiasaan setelah sholat, ya. Fikir pun kita harus membiasakan. Paling tidak di ujungnya kita katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Allah menciptakan semua ini tidak ada yang sia-sia. Ya. Allah menciptakan kuman, menciptakan virus, tidak ada yang sia-sia. Semua ini untuk sarana berpikir kemaslahatan manusia. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Nah, bab itu isinya hanya 3 ayat itu. Jadi tidak ada hadisnya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Babu fil mubadarah ilal khair wa hasu min tawjihil khairi alal ikbal ala bil judi min ghairi taraddudi. Bab tentang babu fil mubadarah. Apa mubadarah itu? Mubadarah ay fil musara'ah ilal khair. Makanya ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini surat apa? Ali Imran, ya. Wasari'u, buru-buru, ya. Quickly gitu, dalam bahasa Inggrisnya. Buru-buru gitu, ya. Wasari'u, dan bersegeralah ila magfiratin, kepada ampunan, ya, kepada ampunan Allah, mir rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan juga jannah, surga. Arduha, seluas, jadi surga itu luasnya as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Oke, jadi bapak-bapak kita harus bersegera untuk berbuat kebaikan. Jangan ntar aja deh kalau udah tua. Kalau umurnya nyampe tua, ya, biasanya anak muda ayo sholat, nunggu aja kalau udah tua. Kalau umurnya nyampe tua, kalau masih muda sudah meninggal. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu ayatnya fastabiqul khairat, dan juga ayatnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu, hadis yang pertama dari bab ini, hadis yang ke-87 dari hadis kitab ini. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru, segeralah, badiru ay sari'u,
bil a'malis sholihah, dengan amal soleh, ya. Fasatakunu fitanun kakito'il lailil mudlim, ya. Fasatakunu, maka akan datang fitanun, fitnah-fitnah. Akito'il lail, sebagaimana potongan-potongan malam, al-mudlim, yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan, pagi-pagi seorang mukmin, seorang laki-laki itu mukmin, wa yumsi kafiron, sore harinya kafir, ya. Ini banyak di zaman Rasulullah pun ada, di zaman sekarang. Aduh, saya baca di medsos, ya, dengan bangganya pindah agama dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Sore harinya mukmin, wa yusbihu kafiron, pagi-pagi kafir. Ya. Yabi'u dinahu bi ardin minad dunya, menjual dinahu, agamanya, bi ardin minad dunya, ya, dengan sedikit perhiasan dari dunia. Ini biasanya di daerah-daerah misionaris. Makanya kita hati-hati. Kita hati-hati, anak keturunan kita juga harus dipersiapkan supaya tidak seperti yang diutarakan dalam hadis ini, ya. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, atau wa yamsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Naudzubillahi min dzalik. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk badiru bil a'malis sholeh, ya, untuk segera dengan beramal soleh. Nah, ini seiring juga hadis ini dengan hadis yang biasa disampaikan oleh para penceramah, ya. Igtanim khomsan qabla khomsin. Ada 5 perkara, hati-hati dengan 5 perkara, ya, sebelum datang 5 perkara, ya. Apa? Syababaka qabla hiramik, masa mudamu sampai datang masa tua, ya. Pak Jajat masih muda, harus mumpung kuat, mumpung gagah, ya, segera daftar haji. Pak Jajat sudah daftar haji? Iya, nabung gitu. Ya. Jangan nanti haji mah kalau sudah tua. Waduh, repot di Mekah kalau udah tua. Ya. Nah, ini. Saya mah sudah tua, ya, alhamdulillah. Tapi niatnya itu insyaallah sudah dicatat. Tapi niatnya jangan ngazam, ya. Jangan niat tanpa daftar. Kan ada niat, saya mah niat. Itu bukan niat. Kalau niat itu muktaronan bifi'lihi, sambil daftar ke Departemen Agama, Kementerian Agama. Jadi siabaka qabla hiramik, masa mudamu sampai datang masa tua. Wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sampai datang sakit. Mumpung sehat, ibadah yang baik. Karena kalau sakit mah, saya merasakan, kalau sakit mah ibadahnya enggak sempurna, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Mumpung sehat, tahajud. Mumpung sehat, mata masih melihat, baca Quran. Biasakan, dawamkan baca Quran, ya. Paling tidak sehari, ya, 2 atau 3 makro saja, 3 ain. Tapi kalau dawam terus, jadi mumpung masih melihat. Nah, saya udah pakai kacamata. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Jadi jangan nunggu nanti aja, nanti keburu nggak melihat, ya.
wa ginaka qabla fakrika, kayamu sebelum datang masa miskinmu, gitu ya. Mumpung ada uang, ayo sedekah. Mumpung ada uang, ayo belikan untuk ibadah dan lain sebagainya. Wa faragaka qabla suglika, luasmu, masa senggangmu sampai datang masa sibukmu. Ya, saya merasakan ya masa online, belajar online itu apa? Farog, luas ya. Sekarang udah PTM lagi. Pembelajaran tatap muka. Berarti harus ke Cibinong lagi ini. Ya, tapi memang ini dalam rangka perbaikan lah, karena Covid semakin hari semakin berangsur pulih. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah dari muka bumi. Amin ya Allah ya Rabbi. Wa hayataka qabla mautika, hidupmu sampai datang masa matimu. Mumpung hidup, ayo ibadah. Nanti mah kalau sudah mati nggak bisa sholat, tapi disolatkan. Ya, mumpung masih hidup kita sholat berjamaah. Kalau sudah mati mah digotong disolatkan ke sini. Nah ini dalam rangka apa? Badiru sarimu ila amalin solihin, untuk bersegera apa? Berbuat amal soleh. Ya. Hadis berikutnya, saya baca aja. As-sani, hadis yang kedua, an Abi Sirwa'ah, ya, bikasrisin al-muhmalah wa fathiha, Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu qala, shallaitu wara'an nabi, shallaitu, aku sholat wara'an nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil Madinah, di Madinah, Masjid Madinah, al-asyar, ya, pada waktu asar. Pasallama, maka Nabi kemudian salam. Summa qoma musri'an, kemudian berdiri musri'an dengan buru-buru, ya. Fatakhattay riqaban nas ila ba'da hujri nisaihi, kemudian melangkah riqaban nas, sampai melangkahi apa? Leher-leher manusia. Jadi Nabi itu agak buru-buru, agak meloncati orang-orang yang masih berada di belakangnya itu. Ila ba'di hujri nisain, ke sebagian kamar perempuan, istrinya, maksudnya istrinya, ya. Jadi kalau bapak-bapak sudah pernah ke Masjid Nabawi, ya, Pak Herdiana udah Masjid Nabawi, itu kan ada yang disebut dengan apa? Raudhah, ya. Nah, raudhah itu sebenarnya antara rumah Nabi dengan tempat khutbah Nabi, ya. Selamat ya. Kemarin ke raudhah, ya. Nah, jadi gitu. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat, ya, itu kembali ke rumahnya itu dekat, karena memang Masjid Nabawi zaman Nabi itu ya itu. Sekarang udah luas, ya, udah luas, ya. Selamat Pak Herdian. Jadi Nabi kemudian ke salah satu hujrah nisaihi, ya, ke kamar istrinya. Papazi'an nasu min sur'ati, ya. Jadi kemudian Nabi dengan sur'ah, dengan buru-buru, fakharaja alaihim, maka kemudian Nabi keluar lagi menghadap ke jamaah. Para'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Kemudian Nabi melihat bahwa sesungguhnya jamaah ajibu, ya. Jadi agak kaget gitu, min sur'atihi, dari ketergopoh-gopohannya Nabi. Faqala, maka Nabi berkata, dzakartu syai'an min tibrin indana pakarihtu
ayyah bisani fa amartu bikismatihi. Ya, kata Nabi, nah saya baca saja. Saya ingat sesuatu dari batangan emas yang ada pada kami. Saya tidak suka ya batangan emas itu ada di tempat istriku. Maka Nabi ketika selesai salam itu segera ke kamar salah satu istrinya, segera aku perintahkan untuk membagi-bagikannya. Jadi artinya Nabi itu tidak pernah menumpuk harta ya. Jadi ada sih. Nah di sini ada keterangannya. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibron. Tibron itu emas atau perak ya, minas sodaqah. Jadi ada yang bersedekah gitu ya pada Nabi, bukan apalah ya li ta'dhimi Nabi gitu. Ada yang memberikan batangan emas, tapi pakarih itu Nabi agak sedikit bukan marah ya. Pakarih itu benduk cek Sunda. Ya. Akhirnya Nabi langsung membagikan. Nyuruh ke sini udah bagikan. Artinya Nabi tidak pernah menumpuk harta yang berlebih, termasuk emas. Nah, ini saya bacakan hadis ya, termasuk nasihat kepada diri saya sendiri. Kalau kita kan masih kadang ya, aduh uang ini kan untuk nabung kan, untuk apa? Untuk anak nanti gitu. Ya padahal yang dilakukan oleh Rasulullah itu cek Sunda mah koreh-koreh cok gitu. Ya makanya saya sendiri belum bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu ya ibaratnya kayak burung gitu. Berangkat makan ya dapat makanan udah dimakan. Untuk besok gimana? Besok lagi aja. Tidak, wah kan kita mah di pojok ada beras berapa karung gitu. Untuk apa? Untuk persiapan sebulan ke depan. Ya bukan berarti haram ya. Tapi Nabi dengan dalam hadis ini tidak menumpuk harta yang berlebih. Jadi harta yang berlebih untuk bagikan. Kalau kita mah belum bisa ya, belum bisa. Ya. Tapi mudah-mudahan lah, paling tidak hubbud dunya, Hadis yang berikutnya as-salisu, masih ada waktu ya. An Jabir qala rajulun lin nabi yauma Uhud. Ada laki-laki datang kepada Nabi ya. Qala rajulun lin nabi ya. berkata kepada Nabi yauma Uhud, dalam peperangan Uhud, aro'aita in kutiltu fa aina ana. Ya. Aro'aita itu beritahu kami, in kutiltu fa aina ana. Ya, di mana saya jika terbunuh. Nah ini dalam peperangan Uhud, laki-laki bertanya kepada Nabi, aro'aita in kutiltu fa aina ana. Beritahu kami ya Rasulullah, di mana saya jika terbunuh. Maka Nabi bersabda, fil jannah, di surga. Fa'alqa tamarotin, maka si laki-laki itu melemparkan kurmanya, artinya membagikan kurmanya. Fi yadihi summa qatala hatta kutila. Kemudian dia turun ke medan peperangan Uhud, kemudian dia meninggal syahidnya. Jadi artinya sebelum dia meninggal, dia sudah memberikan kurma kepada orang lain. Ini luar biasa. Para sahabat Nabi itu ketika ada perang itu bunga, ya senang. Kenapa? Yang dituju bukan semata-mata menang dalam perang, tapi
meninggal dalam peperangan. Kenapa? Karena syahid. Ya. Nah, karena kita mah kan takut ya. Perang takut kan? Ya. Nah, tapi para sahabat itu justru yang diinginkan meninggal sebagai syuhada. Oke, Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wasyari'u ila maghfirati wa jannah. Jadi kita harus bersegera atas ampunan Allah dan surga. Artinya wasyari'u ila amalin soleh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah-hikmah, nasihat-nasihat dari hadis-hadis dan ayat Al-Quran yang dibacakan barusan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.